depannya benar-benar tidak tergoyahkan. Mungkin jawabannya bukan cuma pada apa yang mereka pahami, tapi pada apa yang mereka rasakan. Karena banyak klien kita itu sebenarnya udah ngerti, asuransi itu penting. Mereka tahu resikonya, mereka tahu manfaatnya. Tapi tetap saja, belum tentu mereka langsung ambil keputusan. Clients may understand the need, but they act when they truly feel it matters. Dan disinilah keputusan terjadi. Karena yang mereka cari sebenarnya bukan cuma produk. Mereka mencari rasa aman, rasa pasti. Mereka mau merasa tenang. Apapun yang terjadi, masa depan mereka tetap bisa berdiri, unshakable. Dan disinilah peran kita mulai berubah. Bukan cuma cara kita menjelaskan, tapi juga cara kita bertanya supaya mereka bisa benar-benar merasakan. Saya ingat satu meeting dengan klien. Bapak ini dalam rumah keluarga dengan 2 anak yang masih kecil. Waktu itu kita diskus seperti biasa, bahas plan, premi, ilustrasi. Dia sudah paham dan dananya juga ada. Tapi saat mulai closing, tetap saja dia bilang, nanti dulu ya, saya pikirin dulu. Saat itu saya nggak tambahin lagi penjelasan, tapi saya tanya satu hal dengan dia. Pak, kalau misalnya kemarin terjadi sesuatu dengan Bapak, gimana istri dan anak-anak hidup ke depan? Sekolah anak-anak gimana ya Pak? Saat itu dia langsung diam. Raut mukanya pun mulai berubah. Kelihatan dia berpikir lebih jauh tentang anak-anaknya, membayangkan masa depan keluarganya. Lalu saya bilang, Pak, keputusan Bapak hari ini bisa mengubah masa depan mereka. Silakan Pak, sesuai KTP ya. Langsung saya sodorin stylus dan dengan yakin dia langsung tanda tangan. Di sini makin kelihatan yang membuat klien benar-benar bergerak bukan saat mereka paham, tapi saat mereka mulai merasa itu penting untuk mereka. Closing itu bukan terjadi saat klien paham penjelasan kita tentang produk, tapi saat mereka mulai membayangkan, merasakan, menyadari tentang masa depannya, keluarganya yang berharga untuk dia. Dan itulah bedanya antara yang konsisten dan signifikan. Yang konsisten fokus ke closing, tapi yang signifikan membantu klien menyadari, merasa itu penting, sampai akhirnya keputusan itu muncul dari dalam diri mereka sendiri. Dan itu jauh lebih kuat. Saya percaya kalau kita mau bantu klien punya masa depan yang unshakable, kita nggak bisa cuma konsisten aja, tapi kita perlu naik level menjadi signifikan. Dan semuanya itu berawal dari cara kita ngobrol sama mereka. Saya pakai satu pendekatan sederhana, yaitu feel conversation. Mulai dari find what matters, temukan apa yang benar-benar penting bagi mereka. Lalu explore the future, bantu mereka bayangkan masa depan seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian expose the gap, pelan-pelan bantu dia sadar masih ada yang kurang. Dan yang terakhir adalah let them feel. Di sini diam dulu, jangan buru-buru, biarkan mereka merasakan. Karena disinilah keputusan terjadi. Kadang kita pikir tugas kita itu meyakinkan klien, padahal yang sebenarnya perlu kita lakukan adalah membantu mereka untuk yakin sama keputusan mereka sendiri. Sahabat NJRT, yang kita lakukan bukan cuma closing policy. Kita bantu klien punya masa depan yang tetap bisa berdiri bahkan saat hidup tidak lagi berjalan sesuai dengan rencana. Dan buat saya, itulah arti sebenarnya dari the unshakable. Because at the end of the day, we don't just close cases, we make our clients' future unshakable. Saya Elizabeth Pahlevi Tamarika, salam NJRT.